Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita sudah masuk malam 10 Syawal, Rabiul Awal. 10 Rabiul Awal ya. Ya betul, 10 Rabiul Awal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat afiat dalam kebaikan dan semakin lama semakin tambah hidayah, makin baik amal kita sehingga saat pulang pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita masuk halaman 106. Pasal pembahasan tentang wasiat. Ketemu? Buku saya 106. Yang cetakannya agak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala amin. Wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul wal mawjud wal ma'dum. Di sini pembahasan tentang wasiat. Wasiat ini berarti kita memberikan sebuah tabarru', pemberian yang bersifat tidak wajib, sukarela, atau pemberian yang bersifat cuma-cuma dari kita kepada orang lain, yang pemberian itu kita syaratkan atau kita berikan ketentuan bahwa diberikan kalau saya sudah meninggal. Sehingga pemberiannya di masa hidup, tapi penyerahannya, pindah kepemilikannya setelah ia memberi tadi meninggal. Maka perlu dibedakan antara wasiat dengan hibah, wasiat dengan warisan. Karena kalau hibah pemberian semasa hidup dan diserahkan semasa hidup. Tapi kalau wasiat diberikan semasa hidup, penyerahannya atau pindah menjadi milik orang yang diwasiatkan setelah meninggal. Itu perlu diluruskan. Kita kadang-kadang dia itu warisan kita sebut juga wasiat, atau sebaliknya. Maka mesti kita pastikan mana wasiat, mana yang warisan. Sehingga kalau ada orang tua, nak, kalau nanti aku meninggal ambil ini itu untuk engkau. Itu adalah wasiat Ustaz, bukan? Itu memang pesan, tapi tak wasiat menurut syariat. Jadi bila diserahkan seperti itu, maka tak disebut dengan wasiat. Sehingga perlu dibedakan antara tintanya habis. Ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Perlu dibedakan masing-masing supaya nanti ketika kita memberikan sebuah pemberian jelas beda. Karena ini pengaruh pada hukum juga. Dan wasiat ini bukan hukumnya wajib dalam syariat, tapi diperbolehkan oleh syariat untuk berwasiat. Jadi wasiat ini pemberian atau hak kepada orang lain, tapi pemberiannya setelah wafat. Ini wasiat. Kalau hibah semasa hidup. Jadi perlu dibedakan semasa hidup dan setelah meninggal. Sudah itu kalau warisan
dia pindah otomatis tanpa ada pemberian dari siapapun. Maknanya seandainya seseorang sudah meninggal, ada ahli waris dia, otomatis pindah kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang sudah kita bahas. Tak ada yang bisa tolak, tak ada yang bisa bantah. Kenapa? Sudah hukum syariat, hak Allah di situ. Artinya Allah memindahkan haknya kepada siapa? Ahli waris. Makanya begitu seseorang meninggal, hak orang meninggal itu apapun yang menjadi harta hak dia pindah kepada ahli waris. Sehingga kita perlu memastikan apa saja hak seorang yang meninggal itu yang menjadi hak dia dan bisa diwariskan. Kita mesti identifikasi. Sehingga saya pernah tuliskan bahwa kalau orang meninggal, selesaikan hutang dia dulu. Selesaikan hutang dia. Ada berapa hal? Hutang dengan Allah, ada hutang dengan manusia. Hutang manusia jelas, kalau hutang dengan Allah zakat, zakah. Kemudian pengurusan jenazah dia. Baru setelah ini wasiat. Terakhir warisan. Jadi selesaikan dulu 3 di atas ini, baru masuk wasiat. Baru terakhir warisan. Kenapa wasiat ini perlu dibahas? Karena boleh jadi orang tidak melaksanakannya atau tidak tahu hakam hukumnya. Kenapa dibahas dengan warisan? Karena ketika kita membagi harta orang meninggal, di situ kadang-kadang ada wasiat. Itu makanya sebabnya dikaji bersamaan dengan bab yang bernama bab faraid. Wasiat ini boleh bil ma'lum terhadap objek yang sudah jelas. Rumah ni nak, mobil itu, uang sekian, itu jelas. Au bil majhul, atau uang itu belum diketahui keberadaannya di mana, atau harta itu belum diketahui keberadaan di mana. Saya pernah punya uang, pernah punya mobil, pernah punya tanah, pernah punya benda. Nak emas emak atau imam, nanti emas saya yang saya simpan di atas plafon itu, pernah saya simpan di situ, meninggal saya tolong ambil. Saya ada orang yang alhamdulillah baru balik umroh orang itu. Sebelum berangkat umroh, dia tak ada keluarga di sini. Keluarganya cuma ada di kampung. Dipanggillah saya dengan keluarga saya, dengan mertua saya. Kebetulan dia akrab dengan mertua saya. Ustaz, kemudian manggil kawannya pada mertua saya. Ini emas saya disimpan di sini. Mobil saya itu saya jual nanti. Kalau seandainya ada apa-apa dengan saya, tidak balik saya. Bagikan harta saya ini sebagiannya untuk dakwah pedalaman yang Ustaz kelola, katanya. Ditunjukkannya. Tapi saya cuma sekedar tahu waktu itu aja. Dah balik dia mungkin dipindahkannya lagi. Nah, ini Ustaz katanya. Jadi kita tengoklah, oh ya disimpan di situ. Kalau datang lagi sekarang mungkin harus pindahkan dia lah, kan? Masa taruh situ juga. Maksudnya kalau dia meninggal, ada apa-apa perjalanan tidak balik dia, tolong diurus. Sebagiannya keluarga saya, ini nomornya tolong dihubungi nanti. Ini adik saya. Jadi wasiat. Majhul itu kan kita enggak tahu. Apa emas tadi memang betul, entah berapa jumlahnya kan kita enggak tahu. Apalagi memang tidak ditengokkan langsung gitu. Kan bisa saja di kita ini dia memang punya uang, punya barang, punya harta. Tapi saat itu tidak teridentifikasi oleh kita bentuk realnya. Tapi barang itu ada. Bukan sifatnya barang itu entah ya ada entah tidak gitu. Atau uang itu masih punya orang, bukan. Dia ada, cuma tidak teridentifikasi dengan real, jelas apa bentuknya, berapa nominalnya, dan bagaimana cara pemilikannya. Itu majhul maksudnya. Wal maujud, dan bendanya ada. Jelas, nampak langsung. Kalau maklum itu diketahui boleh jadi tidak depan mata. Maujud itu diketahui dan depan mata kita langsung. Ini nanti saya kasih ke Pak Mul, kata saya. Ini buku ini saya kasih ke Pak Imam, kata saya. Jelas, maujud.
Awil ma'dum, enggak ada depan kita saat ini. Bendanya ada. Contoh, uang saya yang di bank itu, tolong nanti kalau saya meninggal Pak Haji Gani, ambilkan, serahkan ke masjid ini 10 juta. Ya kan ada tangan saya. Tapi dia bisa untuk diserahkan. Bil ma'dum, itu maksudnya. Benda itu dia ada, cuma tidak berwujud di depan kita saat itu. Atau boleh juga, contoh, Pak Yazid punya kebun durian. Ustaz, ini duriannya asal panen besok, setengah tonnya atau setengah dari panennya untuk Masjid Nur Fajar hasilnya. Kan saat itu kan belum berbuah. Tapi nanti musim berbuah, dia buah, ambil, panen, masukkan ke masjid hasilnya. Atau kata saya, Pak Mul, saya punya lengkeng super 1 hektar. 10%-nya Pak Mul, nanti tolong serahkan untuk kegiatan keagamaan di Masjid Nur Fajar. Kan tidak ada saat itu, tidak musim panen. Tapi dia kan benda ini kalaulah normal, tidak kebakaran, tidak terjadi mati mendadak dia, insya-Allah dia tiap tahun dia bisa berbuah. Majhul, ma'dum saya itu, enggak ada saat itu. Tapi dia ada. Dan ini sifatnya jaiz, artinya bisa terjadi di masa tertentu, bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Atau contohnya kata saya, Pak Mul, tuyul-tuyul saya nanti tolong pekerjakan di Masjid Nur Fajar. Gimana Pak Mul mau cari tuyul itu? Agar Nur Fajar itu aman keuangannya, tuyul-tuyul itu nanti tolong urus saja Pak Mul gitu. Baru dengar tuyul itu pening Pak Mul kan. Apalagi betul-betul diurus itu. Nah, jadi berbagai hal yang sifatnya jaiz bisa untuk terwujud, itu boleh untuk diwasiatkan. Maka tidak mesti benda yang kasat mata ada depan kita. Karena kan yang namanya wasiat ini Pak, boleh jadi saat itu kita ingin berwasiat tapi tidak mungkin kan untuk menunjukkan bendanya. Contoh orang terbaring sakit. Maka ada juga pembahasan bagaimana kalau seorang itu dia sakit lalu dia berwasiat. Sakit itu diduga sakit yang membawa dia mati. Boleh enggak orang yang sakit membawa dia mati saat itu dia berwasiat? Terutama wasiat dia itu menghalangi ahli waris dapat harta banyak. Contoh, sudah tahu dia pada sekarat, tapi dia karena marah sama istri dia. Istri cilako katanya. Kalau tidak diwasiatkan ke orang, jatuh ke istri semua, jatuh ke anak dan istri. Sementara anak tidak peduli dengan dia, istri tidak mau jenguk dia, sudah sakit-sakit, dah mau mati bagi dia menurut dia, tidak juga datang-datang untuk tengok saya. Diwasiatkan banyak-banyak. Boleh enggak wasiat seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Tapi nanti ada batasan. Sebagian tidak membolehkan. Kenapa? Orang ini diduga dia menghalangi hak ahli waris dari dapat harta yang semestinya menjadi hak ahli waris. Itu ada pembahasan sendiri. Boleh enggak orang mau meninggal, orang sakit yang membuat dia meninggal berwasiat? Kenapa? Karena di situ ada tuhmah. Apa tuhmahnya? Dia tak ingin ahli waris dapat warisan dari dia. Tentu saja ini bukan suatu niat yang baik, tapi sebuah kemarahan. Mestinya warisan kita itu yang paling berhak, atau apa yang kita punya paling berhak adalah orang yang paling dekat kita begitu kita meninggal. Nah itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh yang wujud dan tidak wujud di saat kita diketahui realnya atau tidak, itu boleh. Wahya minas sulus. Tapi perlu diingat, pemberian untuk wasiat ini wahya minas sulus. Hanya boleh wasiat itu merupakan dari total harta maksimal sepertiga saja. Sepertiga saja. Jangan setengah, jangan 2/3, apalagi totalitas. Itu enggak boleh. Boleh cuma maksimal sepertiga. Tentu saja sepertiga ini maksudnya setelah semua yang kita sebut tadi selesai. Hutang-hutang dia selesai. Pengurusan jenazah dia selesai. Sepertiga dari total itu baru kita sediakan untuk wasiat yang dilaksanakan. Jadi sepertiga setelah ini selesai diurus. Setelah ini
Anggap dia punya uang tadi 1 M. Di sini habis 200 juta. Tinggal berapa lagi? 800. Maka boleh diberikan wasiat maksimal 1/3 dari 800. Payah bagi segini? Kalau uang tak ada, apa yang baginya, Pak? Kalau ada uangnya tak payah baginya, Pak. Gampang baginya. Cuma kalau tak ada, hanya repot. Makanya sering masalah orang keuangan itu, yang dibagi itu tak ada. Dia cuma angka-angka yang tak jelas, tak iya, tak tidak gitu. Nah, jadi ini maksimal segini, Pak. Setelah selesai kewajiban-kewajiban, sisanya baru 1/3 dari total yang sisa. Gitu, Pak. Jadi kenapa Nabi wasiat diperbolehkan jemaah 1/3 maksimal ini? Ada sahabat Nabi mau meninggal, dia mau wasiatkan semua harta dia untuk orang. Kata Nabi, jangan semuanya. Kalau gitu Nabi, saya kasihlah 2/3 dari harta saya. Jangan, kata Nabi. Setengah, jangan, banyak tuh, kata Nabi. Kalau gitu 1/3 Nabi. 1/3 boleh, tapi itu pun banyak, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengingatkan di ujungnya itu, kalau seandainya kita tinggalkan anak keturunan kita dalam keadaan dia cukup, tidak minta-minta ke orang, tidak bergantung ke orang, itu lebih baik dibanding kita meninggalkan dia dalam keadaan susah. Maknanya, ini kalau uang segini ini, Pak, dikasih semua pada orang, anak kita, boleh jadi anak kita sedang sekolah, anak kita belum mandiri. Jangan-jangan ketika hidup sehari-hari, sampai dia mandiri, dia terlunta-lunta, dia susah, dia minta ke orang. Disebut orang anak kita, yang aib kita atau dia saja? Tabiatnya bila ada anak yang disebut orang, keluarganya terbawa. Itu sudah hukum alam. Di mana-mana berada, apabila satu anggota keluarga kena aib, satu keluarganya itu, bahkan satu keluarga besarnya boleh jadi satu suku dia disebut orang. Betul? Umum terjadi gitu. Makanya perempuan kenapa menikah itu perlu dengan wali, dan wali itu laki-laki. Yang akan dinikahi oleh perempuan adalah laki-laki. Yang tahu bagaimana laki-laki, ya laki-laki. Perempuan nggak akan tahu bagaimana hakikat laki-laki itu. Meskipun berbagai literatur yang dia baca, tapi tidak akan tahu hakikat laki-laki kecuali laki-laki. Orang meskipun banyak teori dia baca tentang rasa gula manis, tapi tidak pernah makan gula, tidak akan benar gambaran dia terhadap real gula itu. Paham ya? Perempuan meskipun banyak cerita orang dengarnya, laki-laki itu begini, laki-laki begitu, nggak akan seperti laki-laki menilai laki-laki. Sepakat? Kenapa perlu wali itu? Laki-laki dia akan menilai bahwa ada orang yang menikahi anak gadis atau perempuan di keluarga dia akan bisa melindungi. Sebab kalau anak perempuan ini dibiarkan menikah dengan orang yang menurut dia akan mendatangkan aib untuk keluarga, dia pun akan menjadi aib di keluarga itu. Disebut orang bukan hanya anak perempuan yang salah, tapi dia salah, satu keluarga akan disebut orang nanti. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingin kalau kita meninggalkan anak, berarti kan warisan ini bisa pindah pada anak, bisa dibagi anak. Tapi kalau sudah diwariskan, sudah diwasiatkan, anak tak dapat. Maka sebaiknya tinggalkan untuk keluarga kita, baru kita wasiatkan kepada orang maksimal 1/3 dari total harta yang sudah bisa untuk dibagikan. Berarti hutang dah selesai, pengurusan jenazah dah selesai, baru setelah itu 1/3. Dan kalau bisa kurang 1/3 itu lebih baik lagi. Ya, tujuannya tadi itu seperti kata Nabi, meninggalkan anak dalam keadaan dia cukup lebih baik dibanding meninggalkan dia dalam keadaan susah, minta-minta bergantung pada orang. Kemudian fa in zada wukifa ala ijazatil warathah. Kalau seandainya orang itu kekeh masih pengen lebih 1/3, boleh lebih 1/3, tapi setuju semua ahli waris. Contoh, yang meninggal itu Abu, tapi bukan Abu-Abu. Sekarang banyak yang Abu-Abu. Anaknya ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahmud. Kemudian dia berwasiat kepada
Ibrahim, wasiat ini katakan 50% harta. Boleh ini dikabulkan dengan syarat 3 anak Ahmad, Muhammad, Mahmud setuju bapaknya berwasiat 50% untuk Ibrahim. Tapi bila ada ahli waris enggak setuju, maksimal 1/3 yang diterapkan untuk pada Ibrahim ini. Paham ya? Jadi boleh lebih dari 1/3 kalau semua ahli waris yang akan berhak mendapat harta setuju. Atau dia punya istri nanti, atau dia punya orang tua, semua pokoknya ahli waris yang berhak semasa dia meninggal setuju bahawa si Ibrahim dapat 50% dari total harta, baru boleh wasiat dilaksanakan sebanyak 50% tadi, sesuai dengan angka yang wasiat orang meninggal. Tapi kalau tidak, maksimal cuma 1/3 dari total harta yang bisa dibagikan untuk wasiat. Paham ya? Okay. Dan perlu diingat, ini semua ahli waris yang hidup mesti setuju. Jadi jangan dianggap ibunya dah setuju Ustaz, ahli waris yang lain gimana? Mesti setuju. Wala tajuzul wasiyatu liwarithin. Yang kedua, ketentuan yang perlu diingat, ketentuan yang ketiga. Ini setuju semua ahli waris, ini maksimal 1/3. Yang ketiga lagi ketentuannya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Contoh, anak ada Ahmad dan Muhammad dan Mahmud, yang dapat wasiat cuma Mahmud, Ahmad dan Muhammad tidak. Apa konsekuensinya? Ahmad dapat warisan, Mahmud dapat warisan, kemudian Mahmud yang satu yang dapat wasiat ni, dia dapat warisan. Dia dapat warisan, kemudian tambah wasiat. Yang lain enggak dapat. Yang lain cuma dapat warisan saja. Tentu saja tak sama. 50 juta, satu lagi 50 juta, yang satu lagi 50 juta tambah 20 juta. Enggak sama kan? Ini tak sedikit menyebabkan heboh antar anak. Berkelahi anak. Ketika berkelahi, itu boleh jadi seumur hidup tak bertegur sapa. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berkelahi bersaudara ini lebih awet pula dibanding berkelahi dengan orang. Entah setannya yang kuat, entah bodohnya kita. Tapi itu real yang banyak terjadi. Betul ya Pak? Menurut Bapak mana? Kamu Bapak lebih lama hidup mending kami ini. Lebih banyak pengalaman kan? Yang saya tahu gitu. Lebih berat permusuhan, lebih tahan permusuhan karena berkeluarga ini dibanding orang yang tak berkeluarga dengan kita. Itu banyak yang kita tengok begitu. Maka orang tua atau kita bila memberi pada anak, usahakan semua anak itu ridho menerimanya. Tentu saja caranya adil. Itu juga ketika wasiat, pastikan adil. Oke. Tidak boleh. Boleh bila satu anak dapat wasiat, boleh bila semua ahli waris selain yang diwasiatkan ini setuju pula. Artinya dia tidak kata final. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Boleh ahli waris dapat wasiat dengan syarat ahli waris yang lain setuju. Ahli waris yang satu itu dapat wasiat. Paham ya? Jadi ahli waris ada 3. Mahmud dapat wasiat, boleh apabila Ahmad dan Muhammad setuju. Ada ahli waris yang lain selain Ahmad dan Muhammad, semua ahli waris yang lain setuju Mahmud dapat wasiat, baru dia diperkenankan dapat wasiat. Wa yasihul wasiyatu min kulli balighin aqilin li kulli mutamallikin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh yang berwasiat itu orangnya pertama orang berakal, yang kedua orangnya baligh, yang ketiga pemilik aset. Tak punya apa-apa masa wasiat? Apa maksudnya orang? Kan pemilik harta yang bisa mengisi harta ke orang kan? Jadi syaratnya satu, berakal. Kenapa berakal? Dia ini bisa berpikir maslahat dia, maslahat generasi dia dan keluarga dia. Baligh. Orang berakal bila dia sudah baligh, sudah matang, biasanya pertimbangan dia bijak, pertimbangan dia dengan cara pandang yang luas, cerdas. Yang ketiga, pemilik harta.
Kalau tak punya harta, apa mewasiatkan ke orang? Maka mutamalik, orang yang punya apa saja yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu saja syarat-syarat yang ini, mereka ini mesti orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup yang bisa berwasiat. Orang mati gimana wasiat? Dah mati ya kan? Yang hidup yang bisa berwasiat. Ketika dia wasiat, dia hidup maksudnya. Kemudian dia ketika berwasiat itu juga mukhtar. Apa mukhtar itu? Dia tak dipaksa. Dia tak diintimidasi. Betul-betul keinginan dia untuk wasiat kepada orang lain dan dia tidak dalam tekanan dari pihak manapun. Kalau sudah tekanan berarti dia tidak dalam keinginan murni dia untuk berwasiat. Sehingga ada kemungkinan orang-orang punya kepentingan yang menyuruh dia untuk berwasiat. Wa fi sabilillah, dan boleh wasiat itu untuk fi sabilillah, yaitu penggunaan harta untuk perjuangan agama Allah yang dulu memang ada jihad, memang untuk bahan perang, untuk keluarga, untuk orang-orang yang berangkat perang itu bagaimana dia bisa logistik, memang untuk itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh wasiat untuk tujuan maksiat. Jadi jangan kira wasiat itu boleh, yang penting kan saya pesankan, enggak boleh. Yang maksiat boleh bila dia sejalan dengan ketaatan yang dalam koridor agama. Itu uang saya tinggalkan 10 juta, tolong belikan ke senjata, tembak orang RW 10, RW Ros nih Pak. RW 4 tuh tembak semuanya. Masih ada yang hidup tembak. Sudah selesai semuanya baru berhenti menembak kata dia. Tidak boleh gitu. Wasiat hanya boleh untuk yang halal, yang benar, yang sesuai dengan syariat. Termasuk juga tidak boleh untuk yang tujuannya makruh. Kenapa? Yang makruh itu sebaiknya dihindarkan. Kenapa pula? Orang dimotivasi, orang didorong untuk berbuat yang makruh. Tapi suruhlah untuk yang mubah, untuk yang sunnah. Bahkan kalau bisa untuk menegakkan yang wajib. Saya pengen betul lah Pak Imam Masjid kita tu, meskipun belum nikah, saya pengen tengok dia pergi haji. Dan nikah belum Ustaz? Saya tebak-tebak aja. Anggar nikah belum? Masih kuliah? Masih ada alasan kuliah. Masih muda lah kan? Pak Imam ni dah lama. Sudah hampir usang juga Pak Imam. Jadi tolonglah Pak Ustadz, saya ini punya harta agak adalah lebih sedikit gitu. Ini nanti tolong untuk hajinya Pak Imam. Saya hajikan Pak Imam. Berarti wasiat untuk menegakkan yang wajib. Fardu, wajib melaksanakan haji bagi yang mampu. Boleh yang seperti itu, tapi jangan yang haram dan yang makruh. Kemudian, bagaimana redaksi wasiat ini? Wasiat ini, ya kalau bahasa Arabnya, usika, ausaitu, saya wasiatkan, atau semua redaksi yang bermakna wasiat. Baik wasiat dalam kalimat bahasa Arab, atau terjemahan ke bahasa Indonesia, yang dia tak dipahami orang kecuali untuk berwasiat. Atau kalimat-kalimat yang tidak berwasiat, maknanya tapi berwasiat. Redaksionalnya tidak langsung wasiat. Ini nanti harta ini saya pindah kalau untuk angga gitu. Tapi tak sebutkan wasiat. Maka dia niatkan dalam hati dia, maksud kalimat dia pindahkan itu sebagai wasiat dia. Maka dalam bahasa Arab kalimat-kalimat ijab dan qabul, bila dia tidak sarih, jelas terang untuk tujuan apa, maka niat dia yang menjadi penentu tujuannya untuk apa gitu. Kan ada bahasa-bahasa yang tidak terang. Maaf, ini contoh saja. Engkau payah betul aku didik, baliklah ke rumah mak engkau. Itu bila dia niatkan dalam hati dia untuk talak satu, itu talak satu. Tapi kalau sekedar pergilah, mungkin bermusyawarah dengan mak engkau segala macam, itu tak talak. Kalimat-kalimat begitu. Jadi semua kalimat yang tak terang itu dia diputuskan oleh niat lagi. Karena kalau terang itu tak perlu terjemahan. Dah jelas. Yang dalam hati orang kita enggak tahu. Ini yang mengungkapkan. Lanjut.
Wa yasihul wasiyatu ila man ijtama'a fihi khamsu khisal. Selanjutnya penjelasannya adalah siapa orang yang berhak atau yang patut menerima wasiat, yang dilegalkan syariat menerima wasiat. Satu, muslim, orang Islam. Yang kedua, al-bulugh, orang sudah balik. Karena anak kecil dia tak boleh mengelola. Yang ketiga, wal aqlu, orang berakal. Kalau tak berakal, jangan-jangan emas itu jadikannya untuk mainan dia, atau berbagai hal yang tak bermanfaat bagi dia. Wal hurriyatu, orang merdeka. Kenapa tak boleh budak? Karena budak itu jangankan harta dia, dia saja harta. Dia itu orang tapi bernilai harta. Maka budak itu diperjualbelikan. Oleh Islam itu dihapuskan. Bagaimana caranya? Berbagai kafarat, berbagai hukum dan syariat, caranya memerdekakan budak. Akhirnya budak itu habis, tak ada lagi sisa. Wal amanah. Yang selanjutnya adalah orang penerima wasiat itu amanah. Jadi bukan orang sembarangan, bukan orang-orang, apalagi orang-orang yang berniat jahat, bukan orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Kemudian ketika kita berwasiat, apakah mesti ada saksi atau tidak? Sebenarnya tidak, tapi sebaiknya ada saksi. Sebab gimana nanti membuktikan bahwa wasiat itu betul ada? Sehingga wasiat ini kalau bisa tertulis, ada saksi. Tujuannya apa? Kalau sempat ada yang membelot, kalau ada yang merubah, siapa yang akan menegakkan sesuai dengan yang semestinya? Tapi kalau ada saksi, ada pihak yang menerima wasiat, tertulis lagi, itu payah untuk merubahnya. Karena sudah tabiat manusia ini, Bapak Ibu, bersepakat untuk salah itu kadang-kadang bisa juga, tapi umumnya sulit untuk bersepakat untuk salah. Artinya kalau kita kongkalingkong semua jemaah ini, mungkin satu dua bisa membelot, tapi yang lain tidak. Makanya kalau bisa ada saksi tertulis lebih baik. Karena kalau tertulis itu jelas hitam di atas putih kan. Apalagi kita sekarang sistem ada pengacara, ada materai, kemudian ada belangko, dan berbagai hal yang sifatnya legal formal, diterima oleh administrasi umum. Baik, saya kira itu pengantar, kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ada? Berapa menit lagi, Syak? 5 menit lagi. Silakan. Ada yang bertanya terkait wasiat ini? Silakan Pak Umar. Di sini memang tidak disebutkan menerima itu hidup. Yang saya tanya, jika orang tua kita misalkan punya anak 5, kemudian anak 5 itu ada yang meninggal 1. Ketika bapak si A ini berwasiat, nanti seandainya saya meninggal, tanah ini tolong kalian bagi, tapi si yang sudah meninggal tadi tolong dikasih juga biar dipakai atau diwakafkan untuk masjid atau yang lainnya. Bagaimana? Kalau dia bermaksud untuk berinfak atau tujuan-tujuan yang lain, yang penting bukan ahli waris, itu boleh wasiat begitu, Pak. Boleh wasiat begitu. Jadi dia jelaskan, ini nak, uang bapak, harta bapak, tanah bapak, aset bapak, ini semua nak, yang bernilai sekian atau yang di sana itu, ini tolong digunakan untuk bangun masjid, tolong wakafkan, tolong sedekahkan, atau hasilnya nak, ini selama dia punya hasil, tolong sedekahkan untuk pengurusan Masjid Nurul Fajar. Boleh gitu, Pak. Jadi tadi kenapa kita sebut orang-orang begitu saja? Karena biasanya kan berwasiat kepada orang-orang sekitar kita. Maka sebutkan ada contoh lain, fisabilillah, untuk keperluan perang di zaman itu. Zaman ini mungkin saja berwakaf untuk keperluan bangun pesantren, bangun pekuburan juga, Pak. Kalau jadi kata dia, nak, itu tanah kita alhamdulillah luas tanah, nak. Bapak tengok orang RW 4 agak payah cari pekuburan sekarang. Jadikan tanah kita yang 1 hektar, 2 hektar itu sebagai areal pekuburan, bisa saja. Jadi tak ada masalah. Wasiat itu adalah tujuannya untuk sosial atau tujuan infak, wakaf, sedekah. Zakat enggak, Pak. Kenapa? Zakat itu kan kewajiban dia, sehingga diselesaikan sendiri.
Kalau seandainya dia wasiatkan, nanti tolong bayarkan zakat bapak nak, berarti bukan bagian dari wasiat. Itu cuma pesan minta tolong. Kenapa? Dia harus bayar. Dan bila dia ada zakat, harta dia selesaikan untuk zakat lo, sisanya baru bisa untuk pelaksanaan wasiat, bisa untuk pelaksanaan warisan. Gitu Pak. Jadi bila digunakan untuk wakaf, sedekah, infak, boleh. Baik, silakan. Ada lagi? Ibu-ibu? Tak ada? Cukup? Tak ada lagi? Cukup wasiat ini? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin menegaskan bahwa wasiat apapun terkait hartakah, non hartakah, dari orang yang meninggal kepada keluarga atau orang yang masih hidup, bila dia tak sejalan dengan syariat, orang yang hidup boleh meluruskan atau boleh melaksanakan yang diperkenankan syariat saja. Contoh, nak ni rumah ni, kalau bapak meninggal nanti, rumah bapak kan ada sekian-sekian ni, yang semua itu pakailah, wariskanlah untuk kalian, tapi yang satu ini tolong gunakan untuk masyarakat RW 4. Di sana tu apa saja mereka buat, silakan. Mau yang halal yang haram silakan saja. Yang penting jangan kalian pakai. Biarkan untuk RW sana. Tak usah batas-batasi. Berbuat haram pun itu urusan mereka lah gitu. Itu boleh untuk dibuat batasan. Bapak kami berwasiat untuk masyarakat RW 4 gunakan untuk yang baik saja. Itu boleh begitu. Kenapa? Karena wasiat tak boleh untuk yang haram. Apalagi mendorong orang, motivasi orang, fasilitasi orang untuk yang haram. Dan bila seperti itu, maka seakan-akan orang ini sudah di jurang dosa. Lalu kita tinggal mewujudkan, merealisasikan dosa yang belum terwujud itu dengan realisasi dari kita. Dan sama dia dengan mendorong orang berdosa, memfasilitasi orang berdosa. Bila kita mewujudkan, berarti rencana berdosa tadi terwujud gara-gara kita yang menolong dia menjadi dosa. Kalaulah kita tak wujudkan, kan tak jadi dosa ada kan? Maka segala pesan orang yang berwasiat boleh kita kerjakan selama sejalan dengan syariat. Bila tak sejalan dengan syariat, boleh kita koreksi. Kita kerjakan yang sejalan dengan syariat saja, yang tak sejalan boleh tak kita kerjakan. Atau kita kerjakan yang sesuai dengan syariat, diperbaiki caranya yang tunduk kepada syariat. Silakan azan dulu. Nanti sudah azan kita sambung. Baik. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat ini hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Maknanya kadang-kadang kita perlu memberi kepada orang, menunjukkan harta kita kepada orang yang dia sebenarnya menurut warisan enggak dapat. Tapi boleh jadi ada orang yang tertolong dengan warisan kita. Makanya dalam syariat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Karena tak sama semua keadaan orang ini. Ada orang yang ahli warisnya cukup, ada orang yang tak ada ahli waris lagi. Boleh jadi ada orang yang dia tak jumpa lagi, tak tahu lagi dia siapa ahli warisnya. Mungkin dia dulu anak adopsi, atau boleh jadi dia mungkin kayak apalah, tsunami baru terjadi, keluarga sudah meninggal semua. Kita hidup sendiri. Sebab waktu itu terjadi kecelakaan tsunami, kita selamat, keluarga meninggal semua. Sehingga enggak tahu lagi mau siapa ahli waris kita gitu. Maka kita berikan kepada hal-hal yang manfaat yang sesuai dengan syariat. Sehingga banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut syariat tersupport oleh wasiat kita. Nah, itu bagus hal-hal yang seperti itu. Kemudian adapun hadis tentang kejadian yang bahawa Nabi mewasiatkan maksimal sepertiga tadi, kata Nabi, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, maridtu amal fath, saya meninggal, saya sakit pada tahun terjadinya Fathu Makkah. Maridan ashfaitu minhu 'alal maut, sakit itu saya kira mungkin saya meninggal karena sakit itu. Artinya ini penyakit dah berat, membuat saya mati lagi ni gitu. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Lalu Rasul datang jenguk aku, lihat aku yang sedang sakit.
Jadi Rasul itu, beliau jangan bayangkan bahwa dia orang besar, orang hebat, tak tersentuh, dia tak menengok-nengok orang. Dia saja yang datang orang, enggak. Dia menjenguk, dia melihat, mendatangi sahabat dia, ikut menguburkan sahabat dia. Fakultu ya Rasulullah, lalu kata Sa'ad tadi, Rasul, inna li malan katsira. Saya ini punya harta banyak Rasul. Wala yarithuni illa ibnati. Tak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu saja. Fa'ausi bimali kullih. Apakah harta aku ini kuwasiatkan semuanya? Qala la. Jangan, kata Rasul. Tidak boleh begitu. Qultu fa thulutsai mali. Kalau 2/3-nya gimana Rasul? Qala la, jangan. Qultu fa syatt. Rasul, setengahnya gimana? Qala la, jangan, kata Rasul. Qultu fa thuluts. Sepertiganya Rasul. Qal ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Sulus ini sepertiga ini boleh. Tapi ingat, sepertiga itu pun banyak itu. Dikasihkan ke orang, banyak itu. Apalagi bahasanya punya harta banyak dia kan. Anggaplah miliarder bahasa sekarang itu. 1 M saja dikasih 300 juta ke orang kan dah banyak tu. Apalagi tak ada hubungan ini semacam dengan orang itu. Innaka antada warathataka aghniya khair min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau engkau tinggalkan anak keturunan engkau, dia cukup tu hidup dia saja. Tidak mesti kaya raya. Cukup tu hidup dia saja. Itu jauh lebih baik dibanding meninggalkan anak yang dia berharap, bergantung, apalagi terlunta-lunta minta pada orang. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, uang yang ada itu biasanya dia datang dan pergi. Datang sebentar, perginya boleh jadi cepat juga. Jangankan uang sedikit, uang banyak aja bisa habis dalam waktu yang cepat. Ini anak kita, ada anak perempuan lagi. Mau kasih pula harta semua orang. Kenapa anak perempuan tadi hidup? Oh Ustaz, dia kan akan menikah dengan laki-laki. Ada mahar, nanti ada nafkah dari suami dia. Syukur-syukur suami dia nafkahi dia. Syukur-syukur suami dia baik pada dia. Kalau tidak, dengan apa dia hidup? Maka pertimbangkan untuk generasi kita ke depan, sekedar dia bisa punya izzah, itu lebih baik. Tapi ini tak pula menggiring kita untuk pelit perhitungan betul dengan harta kita. Tidak. Tapi ketika kita bisa untuk mempersiapkan anak, keluarga, keturunan kita, dia selamat secara harta dari berbagai fitnah, itu lebih baik. Karena mohon maaf Bapak Ibu, tak sedikit orang kadang-kadang gara-gara harta sedikit itu jadi pembohong. Tadinya jujur, kemudian pembohong. Kadang-kadang kawan-kawan kita, mohon maaf, penjahit atau berbagai usaha-usaha yang sifatnya jasa, dia mungkin memperkirakan ini seminggu selesai ini. Di awal-awal dia tak kejarkan. Tapi begitu, besok orang tu jemput, baru sekarang dikejarkan. Maaf saya kerja saya banyak, saya sibuk. Kemarin banyak orang yang segala macam, kata dia. Padahal 6 hari sebelumnya memang tak disentuh dia. 1 hari orang menjemput, baru disentuh dia. Atau kawan-kawan kita berhutang. Mohon maaf, saya janji kalau saya nuntut bayar hutang, rupanya tak dibayarnya hutang. Banyaklah cerita orang itu. Maaf, kemarin itu saya mengantar, tapi hari hujan. Padahal memang tak ada niat mengantar hutang. Mohon maaf, uang saya itu ada, tapi terbawa oleh anak. Banyak cerita dia. Intinya gimana? Tak terlaksana hutang tadi. Maka tidak sedikit kita ini kadang-kadang bisa berubah karakter kita gara-gara uang yang sedikit itu. Maka dengan keadaan cukup jauh lebih baik dibanding kita ini takut atau berharap atau bergantung kepada orang lain dengan harta kita. Makanya Nabi bilang 1/3 itu pun sudah banyak engkau kasih itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngasih ke orang tak ada masalah, tapi jangan terlalu kita perhatian orang tapi lupa dengan yang dekat dengan kita. Kita kadang-kadang gitu pula latahnya Pak. Kalau bersedekah jauh di pedalaman, di ujung negeri, di pinggir sungai Siak sana itu, kita hantarkan. Tapi tetangga dekat rumah kita sudah dikadukan, sudah sampai menangis orang mengadu ke kita. Tidak juga mau kita. Kenapa tak yang dekat dahulu baru yang jauh?
Kadang-kadang keluarga kita masih ada, mungkin sepupu jatuhnya oleh kita, mungkin adik, mungkin kakak oleh kita, kandung lagi. Sudah susah dia, patut dia dapat zakat bahkan. Orang lain kita tahu, kita perhatikan. Orang lain kita hantarkan, kita kirimkan, bahkan berbagai upaya kita sampaikan ke orang tadi. Tapi untuk kakak itu keluarga kita, tidak. Maka kita jangan berpikirnya begitu. Berpikir itu yang agak normal-normal aja lah. Yang nalar. Yang sampai yang bertentangan dengan nalar atau bolak-balik. Yang sungsang itu biasanya susah. Ya nabo, anak sungsang sampai akhir nabo. Nah, pemikiran sungsang juga begitu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, di kita banyak yang latah begitu. Sehingga kalaulah pemberian itu atau sedekah itu bisa kita berikan kepada keluarga kita, maksudnya bukan orang yang kita nafkahi. Kalau kita nafkahi, enggak pun disuruh, mesti kita kasih. Kalaulah ada orang sekitar kita yang dia susah, kita berikan sedekah kita, kita berikan wakaf kita, kita berikan pemberian-pemberian tidak wajib kita kepada mereka. Bahkan hal zakat kita berikan kepada keluarga kita yang bukan tanggungan kita, dia berhak menerima zakat. Lebih baik kasih ke mereka dibanding orang lain. Kenapa? Orang lain memenuhi syarat, dia memenuhi syarat juga. Dia ada hubungan darah dengan kita, orang lain tak ada. Kenapa tak dia dahulukan? Sementara kata Nabi, bila kita kasihkan zakat kita, bila kita kasihkan sedekah kita, kita berikan pemberian-pemberian kita kepada orang yang menjadi keluarga kita, itu adalah dapat dua sekaligus. Sedekah dapat atau zakat terlaksana. Yang kedua, dapat silaturahim. Menjaga silaturahim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan latah. Orang kita perhatikan yang di kita kurang. Orang kita perjuangkan yang di kita tidak. Agama tidak menginginkan begitu. Justru kalau dibuat, radius itu dibuat dari dekat baru yang jauh. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu tak diperkenankan zakat itu dikirim ke tempat yang lain. Selesaikan tempat kita. Jika setiap entitas masyarakat, orang kayanya menyelesaikan orang miskin dekat dia, habis masalah. Tapi setiap kita sistemnya silang terus. Jangan-jangan kita silang ke jauh-jauh, tempat kita tidak ada menyelesaikan. Tidak pernah selesai masalah kita ini. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, prioritaskan yang terdekat dengan kita, apalagi yang ada hubungan darah dan dia berhak menerima pemberian-pemberian kita. Mudah-mudahan dia selamat, kita pun selamat, sama-sama senang dan bahagia, semuanya masuk surga insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.